Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Pada bulan September 1939, ketika Perang Dunia Kedua pecah di Eropa, Thailand menyatakan netralitas terhadap kekhawatiran Inggris dan Prancis. Kedua kekuatan memiliki koloni di sekitar Thailand, dan berharap mereka akan membantu sekutu dalam menghentikan invasi Jepang. Namun, orang Thailand melakukan hal sebaliknya. Mereka bersekutu dengan Jepang melawan sekutu. Mengapa demikian? Kami akan menjelajahi detailnya di bawah ini. Sejak 1938, tentara Thailand berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Plaek Phibun Songhram. Orang ini adalah penggemar berat fasisme. Dia memuji Hitler, seorang pria suci yang benar-benar layak mendapatkan cinta dan hormat dari orang-orang Jerman. Dengan meniru teknik propaganda Hitler, Phibun menciptakan kultus bawahannya dan massa. Seperti Nazi Jerman, Phibun juga membangkitkan nasionalisme Thailand. Dan peningkatan kekuatan militer untuk merebut kembali tanah yang terputus dari koloni Inggris dan Prancis di awal abad ke-20. Sebelum Inggris dan Prancis menduduki Indochina, Thailand yang kemudian disebut Siam menguasai wilayah yang sangat luas, termasuk Kamboja, Laos, sebagian Myanmar, dan sebagian Malaysia saat ini. Pada tahun 1940, Prancis gagal dan menyerah kepada Jerman di Eropa. Segera setelah itu, Jepang menyerang Indochina dan memaksa Prancis untuk membuat konsesi, mengizinkan Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di koloni itu. Tujuan utama Jepang adalah untuk mencegah Cina mengimpor bahan bakar dan sumber daya lainnya dari Indochina. Orang Thailand mengakui kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mendapatkan kembali apa yang hilang. Mereka berpikir bahwa Prancis tidak lagi cukup kuat untuk melawan tentara yang diperlengkapi dengan baik. Jadi mereka menyerbu koloni Prancis. Mengenai hubungan kekuatan, Thailand memiliki sekitar 60.000 tentara, 100 kendaraan lapis baja, 134 tank dan 140 pesawat tempur. Prancis memiliki 50.000 tentara, 12.000 diantaranya adalah orang Prancis, sisanya adalah penduduk asli. 20 tank dan 100 pesawat. Secara umum, pasukan Thailand lebih kuat dari Prancis dalam banyak aspek. Senjatanya juga canggih, tidak kalah dengan tentara Prancis, karena kebanyakan didatangkan dari Inggris dan Jepang. Pada tanggal 5 Januari 1941, pasukan Thailand mulai menyerang Laos dan Kamboja. Mereka melakukan kampanye pengeboman massal di Vientiane, Phnom Penh, Sisophon dan Battambang. Prancis juga membalas dengan serangan udara, tetapi dengan korban yang lebih sedikit. Pada hari-hari berikutnya, tentara Thailand menang dan menaklukkan beberapa wilayah yang cukup besar. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, Gubernur Jenderal Indochina, Giap de Chous, memerintahkan, kumpulkan semua angkatan laut yang tersedia untuk melancarkan serangan ke Teluk Thailand. Pada pertempuran Ko Chang, Prancis menenggelamkan 2 kapal torpedo, dan menetralisir kapal pertahanan pantai Thailand. Mereka menang tanpa ada korban. Khawatir bahwa perang akan menguntungkan Prancis, Jepang bertindak sebagai penengah untuk menyerukan gencatan senjata. Pada tanggal 9 Mei 1941, perjanjian damai ditandatangani di Tokyo. Dengan demikian, Prancis harus menyerahkan 5 provinsi Kamboja dan 1 provinsi Laos ke Thailand. Faktanya, tentara Thailand menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Tetapi karena Jepang ingin mempertahankan kerjasama dengan Prancis di Indochina, hal itu tidak memberi Thailand kendali atas semua bagian yang direbut. Namun, itu saja sudah cukup untuk dianggap sebagai kemenangan besar, menurut rakyat Thailand. Segera setelah memenangkan rampasan dari Prancis, Thailand menghadapi ancaman invasi dari Jepang. Dengan ambisi memperluas wilayahnya ke seluruh Asia Tenggara, negara berikutnya yang dibidik Jepang adalah Malaysia dan Myanmar, 2 jajahan Inggris. Untuk menyerang kedua negara ini, tentara Jepang harus melalui Thailand. Namun, mereka tidak menginginkan konflik dengan tentara Thailand, karena ini akan menunda kemajuan perluasan wilayah, dan sangat mengurangi unsur kejutan. Jadi mereka bertanya kepada orang Thailand, pinjamkan kami bandara, kereta api, laut, dan jalan untuk maju. Sebagai imbalannya, kami akan membantu Anda untuk memenangkan wilayah yang diambil oleh Inggris pada tahun 1885 dan 1909. Anda mendapatkan lebih banyak lagi.
Perdana Menteri Pibun, seorang penggemar fasisme, menyukai ini, tetapi sebelum itu, karena takut akan invasi Jepang, dia bertanya kepada Inggris. Saat itu, Perdana Menteri Churchill setuju untuk membantu dan menyatakan, jika Jepang menginvasi Thailand, itu juga dianggap menyerang Inggris. Meski mendapat jaminan dari Inggris, janji Jepang agak lebih menarik. Namun, Pibun meragukan apakah Jepang bisa mengalahkan Inggris. Bertanya lagi, bertanya-tanya terlalu canggung. Pada pukul 11 malam tanggal 7 Desember 1941, Jepang mengirimkan ultimatum kepada pemerintah Thailand dengan dua pilihan. Satu adalah untuk pasukan Jepang untuk melewati. Dua adalah menerima diserang. Anda punya waktu 2 jam untuk menjawab. Pibun bertanya-tanya apakah dia harus mengikuti Inggris atau Jepang, jadi dia tidak menanggapi ultimatum tersebut. Pada pagi hari tanggal 8 Desember, Jepang melancarkan serangan untuk menyerang Thailand. Setelah 5 jam pertempuran, tentara Thailand meminta gencatan senjata. Pada 21 Desember, Perdana Menteri Pibun menandatangani perjanjian aliansi dengan Jepang. Dengan demikian, Thailand resmi menjadi negara poros. Pada Januari 1942, mereka menyatakan perang terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Namun, deklarasi perang hanya dikirim ke London, bukan ke Washington karena duta besarnya tidak mengantarkan. Selama perang berikutnya, Pibun adalah junior yang setia, membantu Jepang dalam mencapai tujuannya menaklukkan negara lain. Dia diizinkan oleh Jepang untuk mencaplok beberapa wilayah Laos, Kamboja, Myanmar dan Malaysia. Merasa seperti fasis setara dengan Jepang, Pibun bahkan mengirim pasukan melintasi perbatasan Myanmar untuk menyerang Cina. Namun, setelah itu, tentara Thailand berhasil dipukul mundur. Pada tahun 1944, gerakan Thai Bebas, yang terdiri dari patriot anti-Jepang dan pendukung sekutu melakukan kudeta, menggulingkan rezim Pibun. Oleh karena itu, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Thailand menyingkirkan kebijakan hukuman dari sekutunya terhadap negara-negara yang mengikuti poros. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.